minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan khairat tahiyatin fil alamin. Tahiyatin ahlil jannah, tahiyatin anbiya'i war rusul, ya tahiyatis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang tidak pernah ke Lampung tapi namanya selalu disanjung, Nabi yang tidak pernah ke Palembang tapi namanya selalu terkenang, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baiklah hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan isi tema kultum yang akan saya sampaikan pada maghrib hari ini, izinkan saya mempertanyakan beberapa pendapat untuk berbagai individu. Mungkin dari kelas 3, Tegar enak Tegar? Tegar? Ada? Hafi. Oke, mungkin siap, dimohon berdiri. Oke, Anda siap? Saya ingin bertanya kepada Anda, menurut pendapat Anda, bagaimana pandangan Anda tentang masa muda? Sesuai isi hati, Allah. Masa muda itu harus mencari jati diri. Oke, duduk. Syukuran. Mungkin yang lebih senior, mungkin Deril, ada Ala Deril? Ala Deril? Oke, Ala Deril, dimohon untuk berdiri. Menurut Ala Deril, masa muda itu apa? Oke, terima kasih. Mungkin dari dua orang ini kita dapat menyimpulkan bahwa masa muda itu diperuntukkan untuk mencari jati diri. Tetapi sesungguhnya masa muda itu adalah masa yang penuh semangat, penuh kreativitas, dan juga penuh motivasi. Dan sebaliknya masa muda juga penuh dengan godaan, baik itu dari sosial, kehidupan sosial, maupun apa yang kita hadapi sekarang. Maka dari itu Islam mengajarkan untuk senantiasa memakai waktu masa muda untuk beribadah, menuntut ilmu, dan juga menghindari dari perbuatan maksiat. Seperti yang dikatakan Allah pada surat Al-Kahfi ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada yang bisa ngertiin? Fis berhadiah dapat 20.000. Ada yang mau? Angkat tangan. Pede. Terus salah mengartikan, jelaskan ayat itu tentang apa? Ada yang berani? Oke. Yang artinya kami ceritakan kepada Muhammad cerita dengan benar. Sesungguhnya para pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan petunjuk yang lebih kepada mereka. Ayat ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang dimana pada saat zaman mereka ada sekelompok anak muda yang menghindari hukuman dari raja yang sangat zalim. Mungkin anak-anak muda yang lain selain mereka itu lebih memilih murtad daripada terus bertawakal kepada Allah, terus lari dari kemaksiatan dan juga meminta tolong pada Allah. Dan alhasil apa? Para pemuda yang lain memilih murtad, sedangkan pemuda Ashabul Kahfi itu memilih tidur di gua, dan alhamdulillah Allah menolong mereka dengan menidurkan mereka beberapa ratus tahun. Dan ini menunjukkan bahwa derajat pemuda yang taat kepada Allah itu dimuliakan di sisi Allah. Terus juga ada dalil dari Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harumika, wasihataka qabla saqamika."
wa faragaka qabla syukrika wa ginaka qabla fakrika wa hayataka qabla mautika. Yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara ini datang. Yang pertama masa mudamu sebelum masa tuamu, yang kedua masa sehatmu sebelum masa sakitmu, yang ketiga masa kosongmu sebelum masa sibukmu, yang keempat masa kayamu sebelum masa miskinmu, dan yang terakhir masa hidupmu sebelum akhir hayatmu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi ayamin zilun illa zilluhu syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang artinya ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah SWT di hari naungannya, dan tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya adalah pemuda yang taat kepada Allah dan selalu tumbuh beribadah kepada Allah. Maka dari itu hadirin sekalian yang saya hormati, anak-anak muda yang saya hormati, marilah kita renungkan sekalian apa yang telah kita lakukan di masa muda. Apakah hal-hal bermanfaat ataukah sebaliknya? Lebih baik kita menjadi pemuda yang taat, berbeda daripada yang lain, daripada kita melakukan maksiat, tetapi itu hanya untuk keren-kerenan. Karena sesungguhnya pemuda yang taat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pemuda yang melakukan maksiat. Marilah kita bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal baik yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.